salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pemberdayaan perempuan. Isi tugasnya berupa proposal perencanaan program pemberdayaan perempuan yang merupakan tugas individu. Langsung saja, rencana program pemberdayaan perempuan keterampilan entrepreneurship di Kecamatan Pangkal Balam. Kita mulai dari analisis data di mana terdapat gambaran umum, yakni Kecamatan Pangkal Balam merupakan salah satu kecamatan di Kota Pangkal Pinang dengan 5 kelurahan yang terdapat di dalamnya. Untuk daerahnya sendiri terletak di utara Kota Pangkal Pinang dengan luas wilayah mencapai 4,68 km persegi. Kecamatan Pangkal Balam merupakan wilayah yang mempunyai iklim tropis basah atau tipe B. Menurut data terakhir menunjukkan penduduk Kecamatan Pangkal Balam berjumlah sekitar 20.846 jiwa. Dari sisi mata pencarian, mayoritas utama Kecamatan Pangkal Balam sendiri pada tahun 2018 adalah pegawai swasta, pedagang, diikuti dengan pegawai negeri sipil, polisi atau TNI, dan sisanya merupakan petani. Kemudian kita masuk pada gambaran khusus, yaitu isu perkembangan UMKM yang semakin tinggi di Indonesia tidak senada dengan fakta lapangan di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Kecamatan Pangkal Balam. Adanya pengalokasian dana yang belum maksimal untuk bidang entrepreneurship dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang juga belum bisa maksimal mengaplikasikan keterampilan dan jiwa entrepreneurship-nya. Maka dari itu, timbul inisiatif untuk menciptakan program penyuluhan sekaligus pemberdayaan perempuan dalam keterampilan entrepreneurship. Selanjutnya yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Dimulai dari identifikasi masalah, yakni perbedaan lapangan dan administrasi penyaluran realitas keterampilan entrepreneurship menjadi salah satu pekerjaan penting bagi penyuluh terhadap perekonomian di daerah dan pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pemberdayaan perempuan. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi perempuan. Yang kedua, bagaimana bentuk program pemberdayaan perempuan dengan Adapun tujuan dari program itu sendiri, yang pertama adalah memberdayakan perempuan, di mana menurut penulis, perempuan di Kecamatan Pangkal Balam dapat berdaya dan memiliki keterampilan berwirausaha atau entrepreneurship. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan dengan mengaktifkan program pemberdayaan perempuan dan pelatihan keterampilan khususnya bidang kewirausahaan atau bidang entrepreneur. Yang ketiga yaitu keseimbangan ekonomi. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah melalui berwirausaha atau entrepreneurship khususnya pula oleh kaum perempuan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan. Jika kita ambil pengertiannya, salah satu pengertian dari pemberdayaan perempuan sendiri merupakan kekuatan dan kemampuan terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan agar dapat diaktualisasikan secara maksimal dalam prosesnya dan menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship, di mana entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain price in order to combine them. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Dan secara etimologis, makna dari wirausaha atau wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata yaitu wira, swa, dan sta, di mana wira berarti manusia unggul, teladan, angguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak, dan swa berarti sendiri, serta sta berarti berdiri. Adapun halayak sasaran terdiri atas rekrutmen, yaitu sasaran dalam program ini adalah sebagian besar perempuan di Kecamatan Pangkal Balam yang nantinya terdata dan bersedia mengikuti serangkaian program yang telah direncanakan.
terkhusus perempuan dengan usia dewasa awal sampai akhir dan juga ibu rumah tangga. Untuk kriteria pesertanya, yang pertama itu usia perempuan dari remaja, dewasa awal, ibu-ibu hingga lansia. Kemudian tempat tinggalnya berada di sekitar Kelurahan Ampuy, Lentong Pancur, Pasir Garam, Rejosari, dan juga Ketapang. Dan yang ketiga berupa tambahan kecil, yaitu masih produktif, serius, berminat tinggi, dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan untuk jumlah peserta penyuluhan, kami mengambil 50 orang dari setiap kelurahan yang terdiri dari 5 kelurahan, masing-masing 10 peserta. Kemudian jenis luaran yang akan dicapai. Luaran yang akan dicapai dalam program pendidikan pemberdayaan perempuan melalui keterampilan entrepreneurship di Pangkal Balam sendiri memiliki sebuah tabel yang mana kita bisa lihat, yaitu luaran pertama adalah sosialisasi tentang keterampilan entrepreneurship bagi kaum perempuan. Diharapkan 60% perempuan dapat memahami pengertian dan manfaat memiliki keterampilan entrepreneurship, kemudian perlunya keterampilan entrepreneurship, kemudian cara mengaplikasikan keterampilan entrepreneurship itu sendiri. Yang kedua yaitu luarannya membuat leaflet atau sejenis pamflet, di mana harapannya 70% dari ibu-ibu bisa memahami isi materi dari leaflet atau pamflet tadi yang akan diterangkan oleh penyuluh. Untuk luaran yang ketiga yaitu pelatihan dengan cara mengaplikasikan keterampilan entrepreneurship dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya 50% dari ibu-ibu peserta latihan mampu memahami cara mengasah keterampilan entrepreneurship, kemudian kapan memulai explore diri dalam dunia entrepreneur, dan juga modal dalam entrepreneurship, serta kemampuan menjual, dan juga pengusaha berbeda dengan entrepreneurship. Nah, untuk tindak lanjut program sendiri, apabila program sukses, maka yang akan dilakukan adalah kembali merencanakan program lanjutan di mana luaran awal menjadi pemantik dari output selanjutnya. Kemudian, apabila program tidak sesuai perencanaan, kami akan melakukan evaluasi terkait rancangan program awal dan mengubah beberapa bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku. Dan apabila program gagal, maka penyuluh akan memberikan opsi alternatif berupa bimbingan khusus kepada peserta yang serius dalam mengikuti program-program yang telah kami tawarkan. Selama program berlangsung, akan diadakan proses pendampingan di mana menurut Wellton School of Marketing pada season 1 yang dilakukan selama program penyuluhan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan penelitian awal sebelum menentukan lokasi, kemudian melakukan pendekatan dengan masyarakat lokal, juga menentukan data kependudukan, angka kemiskinan, dan pengangguran di Kecamatan Pangkal Balam, serta melakukan kegiatan dan evaluasi setiap pertemuan akhir. Untuk metode penerapan program pemberdayaan sendiri terbagi atas 3 metode, yaitu ceramah, bimbingan belajar, dan juga penyuluhan. Adapun bahan atau tools selama penyuluhan yang diperlukan yakni laptop, proyektor, daftar hadir, dan modul kewirausahaan sebagai format atau contoh paduan selama kelas penyuluhan berlangsung. Kemudian untuk media, kami memakai dua jenis media, yaitu media visual berupa pamflet, kemudian yang kedua adalah audio visual berupa video motivasi atau tokoh-tokoh mengenai entrepreneurship, dan dunia bisnis lainnya. Selanjutnya, rencana kegiatan program. Rencana kegiatan program terdiri atas jadwal kegiatan kelas, di mana terdapat 3 tahapan dan waktu, yaitu kegiatan awal atau pembuka kurang lebih 15 menit, dengan kegiatan penyuluhan memberi salam validasi atau menanyakan kabar, kemudian memberikan daftar hadir dan snack kepada para peserta, dan menjelaskan tujuan dan gambaran materi yang akan diberikan.
Kegiatan kedua yaitu kegiatan inti dengan estimasi waktu kurang lebih 50 menit, di mana penyuluh nantinya akan menjelaskan pengertian entrepreneurship, kemudian cara mengasah keterampilan entrepreneurship, dan juga kapan harus memulai eksplor diri dalam dunia entrepreneur. Kemudian penyuluh juga akan menjelaskan pentingnya modal dalam entrepreneurship dan juga pentingnya keterampilan menjual, serta yang tak kalah penting yaitu akan ada penjelasan mengenai pemahaman bahwa pengusaha berbeda dengan entrepreneur. Untuk kegiatan akhir bisa kita sebut sebagai penutup dengan estimasi waktu kurang lebih 5 menit, yakni kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh berupa pemberian kesimpulan atas pertemuan hari ini, kemudian mengingatkan kembali jadwal untuk kelas selanjutnya, dan yang terakhir adalah memberi salam penutup. Untuk yang selanjutnya setelah melakukan kegiatan kelas, yaitu kami akan melakukan evaluasi di mana dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta mengenai seberapa paham peserta atas kegiatan kelas yang telah berlangsung. Setelah melakukan evaluasi akan dilakukan diiringi juga kegiatan observasi yang dilakukan oleh penyuluh guna mengamati respon dan timbal balik peserta selama evaluasi berlangsung. Kemudian untuk jenis tenaga dan mitra kerja dalam program ini, yang pertama ada jenis substansi, di mana substansi yang dilakukan di bidang pemberdayaan perempuan ini merupakan keterampilan, khususnya entrepreneurship di Kecamatan Pangkal Balam. Untuk tenaga penyuluh bisa disebut juga sebagai pendamping dan fasilitator, di mana fungsinya untuk memperlancar proses pemberdayaan perempuan, pelatihan, konsultasi, dan memberikan saran terkait pemecahan masalah selama berlangsungnya kelas keterampilan entrepreneurship. Dan ada pula mitra kerja. Dalam hal ini penyuluhan kami lakukan dengan menggandeng mitra kerja sebagai fasilitator juga dan sebagai penyuluh dari kader Dinas Koperasi UKM, kemudian tenaga kerja dan transmigrasi di daerah setempat. Juga kami mengundang komunitas pegiat wirausaha yang dikembangkan oleh pemuda daerah setempat. Untuk waktu dan bentuk kegiatan program, sebelumnya program ini didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan entrepreneurship perempuan di Kecamatan Pangkal Balam, dan atas tujuan itu maka kami membuat jadwal dan bentuk kegiatan yang secara terstruktur untuk kegiatan program kali ini, di mana dimulai dari pukul 9.50 sampai 10:10, yaitu penyuluh mempersiapkan materi dan ruang kelas untuk penyuluhan. Juga peserta memasuki ruangan dan menunggu kesiapan penyuluhan oleh panitia. Selanjutnya pada pukul 10 sampai pukul 11, di mana bentuk kegiatannya adalah penyuluhan sesuai dengan urutan materi yang telah disusun, mulai dari pengertian keterampilan entrepreneurship, cara mengasah keterampilan entrepreneurship, dan juga kapan memulai berwirausaha, serta perbedaan pengusaha dan entrepreneur. Pada pukul 11 sampai 11.30, kegiatan penutup dan memiliki beberapa sesi, yaitu pertama dimulai dari pemberian kesimpulan oleh penyuluh, kedua penyuluh memberikan pertanyaan kepada peserta sebagai poin evaluasi pertemuan hari ini, dan yang terakhir penyuluh mengumumkan jadwal kelas selanjutnya sekaligus menutup pertemuan hari ini. Adapun materi yang akan diberikan selama kelas berlangsung yaitu ada 3 materi utama. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari keterampilan entrepreneurship, yaitu sebagai pengantar kelas dalam program penyuluhan dan berisi tentang pengertian secara umum maupun para ahli mengenai keterampilan entrepreneurship itu sendiri. Dan materi yang kedua yaitu adalah cara mengasah keterampilan entrepreneurship. Pada materi ini berisi mengenai tips dan trik sebagai modal tambahan peserta dalam memulai keterampilan entrepreneurship. Dan yang terakhir, materi ketiga yaitu perbedaan pengusaha dan entrepreneurship sendiri. Mengapa materi ini diangkat dalam kelas dan program kami? Karena kami berharap dengan adanya materi ini dapat membuka pandangan peserta mengenai dunia entrepreneurship yang sebenarnya adalah lebih luas dari dunia bisnis biasa.
Dan yang terakhir, salah satu inti dari program ini juga adalah anggaran biaya. Dengan adanya proposal ini, harapannya dapat diketahui secara rinci mengenai rincian biaya atau anggaran dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan keterampilan entrepreneurship di Kecamatan Pangkal Balam, kurang lebih sebanyak Rp1.170.000 dengan rincian dana sebagai berikut, yaitu untuk dana transportasi kurang lebih Rp150.000, kemudian untuk konsumsi terdiri dari konsumsi penyuluh dan peserta sebanyak 60 kotak dengan masing-masing harga Rp10.000 dan total Rp600.000. Dan yang ketiga adalah alat tulis kantor berisi 50 paket dengan harga Rp2.400 per paket, di mana totalnya adalah Rp120.000. Kemudian honor narasumber, di mana 1 orang per pertemuan dikali 3 kali pertemuan sebanyak Rp100.000 per orang dengan total Rp300.000, maka didapat jumlah dari keseluruhan anggaran di atas tadi adalah sebesar Rp1.170.000. Baiklah, sekian presentasi proposal saya mengenai perencanaan pemberdayaan perempuan keterampilan entrepreneurship di Kecamatan Pangkal Balam. Semoga apa yang dipaparkan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kesempatan saya memiliki sebuah kalimat bijak dari seorang ahli dan tokoh, yaitu Tom Fishburne, di mana beliau mengatakan, "The best marketing doesn't feel like marketing." Akhir kata, saya mohon ampun apabila ada salah kata selama pemaparan. Saya ucapkan terima kasih.